Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 di sini kami akan memaparkan tentang praktik kewirausahaan yang sudah kami lakukan, yaitu terkait produk makanan Kopmi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Malia dengan NIM 2102416. Eh, Kemudian saya ada Feby Dari dengan NIM 2103597. Saya Rika Hanifa dengan NIM 1011369. Saya Niswa Syahira Azima dengan NIM 2103233. Dalam video ini kami akan memaparkan terkait bisnis plan, yaitu kategori usahanya. Kemudian kami juga akan membahas tentang konsumen potensial dengan menguraikan STP. Kemudian kami juga akan membahas mengenai produk, bagaimana sih inovasi dan juga keunikan dari produknya. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana sumber daya atau kemampuan tim dalam menjalankan usaha. Kemudian di sini kami akan memaparkan bagaimana pemasaran yang kami lakukan dan yang terakhir kami akan melaporkan keuangan yang sudah kami keluarkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kategori usaha. Kami memilih kategori usaha makanan. Alasannya karena makanan merupakan produk yang pasti diminati oleh berbagai kalangan. Nama ide usaha kami itu Kokmi, singkatan dari mangkok mie. Nah, bahan-bahan dari ide usaha kami yaitu Kokmi ini ada mie, pangsit, sosis, bawang putih, kecap, garam, penyedap, daun jeruk, daun cabai, dan sebagainya. Alasan kami memilih ide usaha ini karena bahan makanan mie itu merupakan makanan yang hampir disukai seluruh masyarakat. Selain itu juga harga jual usaha tersebut terbilang murah sehingga cocok untuk segala kalangan. Di sini terdapat tabel penentuan calon konsumen, terdapat beberapa kriteria kelompok ataupun segmen, serta segmen yang dipilih beserta alasannya. Lalu, dalam kriteria yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, dalam jenis kelamin ini terdapat segmen laki-laki dan juga perempuan. Nah, adapun segmen yang dipilihnya yakni laki-laki dan juga perempuan. Mengapa laki-laki dan perempuan ini dipilih gitu? Nah, makanan karena makanan yang kami produksi ini bisa gitu untuk dikonsumsi oleh siapapun termasuk laki-laki dan juga perempuan. Karena makanan kokmi ini disukai gitu baik oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu untuk kriteria yang selanjutnya terdapat usia. Nah, dalam usia ini terdapat beberapa segmen, yakni yang pertama balita, remaja, dewasa, dan juga manula. Adapun segmen yang kami pilih yaitu remaja dan juga dewasa. Nah, alasan kami memilih segmen remaja dan juga dewasa karena produk usaha kami ini sangat cocok gitu untuk dikonsumsi oleh kalangan remaja dan juga dewasa. Karena target pasar kami yang akan memungkinkan itu yakni segmen remaja dan juga dewasa. Nah, untuk balita dan juga manula itu kurang cocok ya karena dalamnya itu terdapat pangsit goreng gitu. Nah, pangsit goreng ini dirasa kurang cocok untuk dikonsumsi oleh kalangan manula dan juga balita. Lalu yang selanjutnya terdapat kriteria pendapatan, tingkat pendapatan. Nah, adapun segmen dalam tingkat pendapatan ini terdapat tiga segmen, yakni atas, menengah, dan juga bawah. Nah, adapun segmen yang kami pilih ini ada tiga juga ya, yakni bawah, juga menengah, dan juga atas. Nah, mengapa kami memilih segmen-segmen tersebut ataupun segmen bawah, atas, dan juga menengah? Karena harga produk kami ini gitu ditentukan untuk bisa dibeli oleh kalangan segmen bawah, menengah, dan juga atas. Artinya masih terjangkau oleh berbagai kalangan. Nah, jika dilihat dari harga pasar dan juga bahan-bahan gitu, harga produk kami ini memungkinkan untuk kelas bawah, menengah, dan juga atas. Lalu, kriteria yang selanjutnya terdapat tempat tinggal. Nah, dalam tempat tinggal ini kami menemukan dua segmen yakni pedesaan dan juga perkotaan. Nah, adapun segmen yang kami pilih yakni pedesaan dan juga perkotaan. Nah, kenapa segmen pedesaan dan
perkotaan ini sangat cocok untuk usaha produk kami gitu. Karena baik dalam perkotaan dan juga pedesaan, produk kami ini masih sangat cocok gitu untuk dikonsumsi di mana saja dan eh, kapan saja dalam kondisi apapun, baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Nah, di sini juga dijelaskan kembali ya bahwa kokmi ataupun produk usaha kami ini merupakan makanan gitu yang dapat dikonsumsi baik itu oleh laki-laki maupun perempuan karena melihat kondisi di lapangan sekarang gitu ya banyak sekali remaja-remaja ataupun dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan yang sangat menggemari bahan makan yang berbahan mie gitu. Nah, eh, produk kami juga tidak disarankan ataupun kurang cocok gitu ya untuk bayi dan juga manula karena dalam produk kami ini terdapat pangsit goreng gitu ya, yang mana pangsit ini mungkin untuk ukuran bayi dan juga manula eh, sedikit keras sehingga tidak disarankan gitu. Nah, eh, Kokmi juga didapatkan gitu dengan harga yang relatif murah sehingga bisa dijangkau gitu oleh berbagai kalangan baik itu menengah, atas dan juga bawah serta bisa gitu untuk dikonsumsi baik itu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Lalu yang selanjutnya terdapat positioning ataupun slogan. Nah, kami ini memiliki slogan teman-teman untuk meningkatkan usaha produk kami. Nah, adapun slogan kami itu yakni bosan makan mie gitu-gitu aja. Makan kok mie dong. Nah, itu merupakan slogan kami ya. Alasan kami membuat slogan tersebut karena kami meyakini bahwa inovasi mie yang dibuat gitu dengan pangsit yang berbentuk mangkok itu akan menarik perhatian konsumen dan juga pemilihan slogan ini menyesuaikan gitu dengan nama produk kami yang akan kami jual. Nah, yang menjadikan produk kami menarik ini ataupun salah satu inovasinya itu terdapat mie yang di dalamnya itu mie-nya dituangkan ke dalam pangsit goreng sehingga praktis gitu dalam eh, ketika akan dibawa kemana saja dan bisa dimakan di mana saja. Mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai inovasi dari produk usaha yang kami buat. Terkait inovasinya, yaitu kan secara umum gitu ya, untuk produk mie ini dapat kita jumpai gitu. Dari contohnya ada mie ayam, ada mie bakso, ataupun mie pedas lainnya yang sudah banyak orang menjual. Nah, untuk inovasi dari kelompok kami sendiri, untuk mie ini kami akan membuat makanannya itu dalam bentuk mangkok. Jadi, mie-nya itu nanti akan dimasukkan ke dalam mangkok. Nah, mangkok ini sendiri terbuat dari pangsit. Nah, sehingga bentuknya juga menjadi unik gitu. Selanjutnya, untuk keunggulan dari produk yang kita buat ini, harganya itu lebih terjangkau gitu dari produk-produk yang lainnya, yaitu sekitar Rp6.000 untuk satu picisnya. Kemudian dapat dibeli oleh dari kalangan manapun, dari anak kecil, dari remaja, maupun orang tua. Untuk itu, harganya juga ya murah, kemudian bentuknya unik, sehingga dapat menarik konsumen. Nah, dari bahan-bahannya sendiri itu dapat dicari gitu dengan mudah. Contohnya saja, untuk bahan baku mie itu dapat mudah ditemukan di warung-warung terdekat. Kemudian di sini saya akan mendeskripsikan terkait sumber daya, yaitu dari kemampuan tim dalam menjalankan usahanya. Nah, pada proses menjalankan usaha, kelompok kami dapat dikatakan bekerja dengan sangat baik, dibuktikan oleh beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan itu berupa logbook yang dibuat dengan baik. Nah, dari setiap anggotanya sendiri diberikan gitu ya tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab gitu untuk melakukan tugas tersebut. Nah, semua anggota dari kelompok kami itu sudah berkontribusi sangat baik gitu dalam mencapai hasil yang kami inginkan. Dari setiap anggota sendiri itu
saling membantu gitu apabila terdapat anggota-anggota yang mengalami hambatan ataupun kendala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Yang pertama ada distribusi. Pendistribusian dilakukan dengan cara mendatangi konsumen dengan menggunakan kendaraan. Jadi, kami menggunakan metode mengirimkan atau mengantarkan produk yang kami jual kepada konsumen. Kemudian yang kedua itu mengenai promosi. Promosi itu dilakukan dengan menggunakan beberapa platform yaitu WhatsApp, Instagram, dan Google Site. Jadi kami menyebarkan open pre-order gitu di platform tersebut. Nah, selain itu juga kami menggunakan brosur. Kemudian yang ketiga itu mengenai hubungan pelanggan. Pelanggan kami ini memiliki beberapa hubungan seperti keluarga, teman, kenalan, tetangga, saudara, ataupun orang-orang yang memang menginginkan untuk membeli produk kami. Baik, untuk selanjutnya ada rincian keuangannya, di mana kami telah menghitung HPP. Yang pertama itu ada modal usaha yang telah kami keluarkan, yaitu ada 475.360, di mana kami itu ingin memperoleh keuntungan sebanyak kurang lebih 30%. Dan maka dari itu harga jual yang diperolehnya yaitu 618.000. Dan harga jual jika ingin memperoleh keuntungan 30% adalah 5.150 per piecesnya. Lalu kemudian di sini ada rincian biaya produksi yaitu totalnya itu 356.400. Kemudian ada biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya itu ada logo, kemasan, gas juga bensin, yang mana total biaya operasional sebanyak 98.960. Di mana di sini kami juga menghitung perhitungan untuk menutup biaya operasional, yang mana kami akan tidak rugi apabila memproduksi 49 bungkus. Jadi kami bisa menutup biaya operasional agar tidak rugi, maka kami harus membuat produk kami itu 49 bungkus. Kemudian untuk balik modalnya, kami akan balik modal setelah menjual 92 bungkus. Lalu di sini kami juga membuat laporan laba rugi, di mana pendapatan penjualan bersihnya itu ada 618.000, dan juga harga pokok harga beban itu yang pertama ada harga pokok penjualan sebanyak 356.400, lalu beban operasionalnya 98.960, dan beban lainnya yaitu sebanyak 20.000, yang mana total bebannya itu 475.360. Dan laba bersih yang diperoleh didapatkan dari pendapatan penjualan bersih yaitu 618, dan juga dikurang dengan beban total harga bebannya yaitu 475.000, dan kami dapatkan bahwa ini mohon maaf bukan 143, 142.640. Sekian pemaparan dari praktik kewirausahaan yang sudah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.